Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putu Supatni. Sekarang saya menjadi pengayah Mangku Dalem di Pura Dalem, Desa Petak, Banjar Penyembahan Gianyar. Perkenalkan, saya Ida Bagus Putu Sudarsana. Saya sekarang menjadi pemangku di Pura Dalem Penyembahan Gianyar. Ini tahu pelatihan RK ini dari kapan dan dari mana ya? Saya tahu pelatihan RK ini dari YouTube. Ya, dari YouTube. Saya memang suka mendengarkan ceramah-ceramah spiritual, masalah bisnis. Saya sering-sering buka, saya sering dengarkan tanpa sengaja. Saya klik, saya ketemu RK-nya Pak Yunus. Sudah dari berapa bulan yang lalu setiap hari saya dengarkan RK-nya Mas Yunus dari YouTube. Sambil saya masak, saya buka RK-nya Mas Yunus. Saya ke kamar mandi, saya bawa, saya dengarkan. Sudah lama, sudah dari sekitar 6 bulan yang lalu. Ya, tapi saya praktekkan apa yang saya dengar, yang Mas Yunus sampaikan dari RK awal itu. Terus ada namanya pertemuan-pertemuannya Mas Yunus, ada tanya jawabnya. Saya ikutin terus, saya simak, saya praktekkan setiap malam. Saya dengerin lagi. Saya satu hari itu kalau ada waktu diam pasti saya dengarkan RK-nya Mas Yunus. Saya ke pasar, saya di gudang, saya buka juga, saya dengarkan itu. Pokoknya setiap pada waktu saya dengarkan itu. Terus saya mencoba, saya tes, benar nggak ini gitu. Saya menjual toko nih ceritanya, saya jual toko, saya pingin jual toko saya. Benar nggak apa yang saya pingin jual toko ini 1 miliar, harus laku 1 miliar. Saya coba, sekali saya bicara, pembeli itu langsung deal. Saya kaget, saya tawarkan, mau nggak beli toko? Berapa harganya? 1 miliar. Bener dijual? Bener. Hari itu deal tokonya. Coba itu gimana ya? Saya coba gini, saya terapkan ilmunya Mas Yunus. Saya pakai dupa. Setiap saya datang, saya punya kantor cingkreman, karena saya usaha cingkreman. Saya sebagai ketuanya, kebetulan saya ketua pedagang di Pasar Anyarsari. Saya sembahyang, setelah saya sembahyang, saya duduk di atas meja kasir. Saya buka, saya masukkan uang saya. Pokoknya uang ini nanti saya keluarkan kembali berlipat-lipat ganda dari uang ini. Kembali saya pegang dupa seperti yang diajarkan Mas Yunus. Walaupun bukan dupanya Mas Yunus, saya pegang 3 dupa. Saya pejamkan mata, saya bayangkan Mas Yunus. Kan saya tahu bayangannya. Pokoknya Mas Yunus itu ada di hadapan saya. Saya bayangkan, saya dituntun, saya doa, saya terima kasih sama Tuhan bahwa saya setiap hari didatangkan berlimpah-limpah uang. Uang ini saya keluarkan kembali berlipat-lipat ganda. Ternyata benar. Sekarang saya keluarkan uang misalnya 20 juta. Sebentar pasti balik 30, 40. Besok saya keluarkan lagi, balik lagi uang itu. Terus sampai berkembang. Itu saya punya toko Mas Yunus gudang, gak saya pakai. Dipaksa beli sama temen. Saya beli gudang itu 600 juta. Saya coba, saya beli, belum saya lunas bayarnya Mas. Saya bayangkan, Mas Yunus saya bayangkan, coba saya beli ini. Iya, saya bayangkan toko ini pasti laku 1 miliar. Nah orang, saya kan membayangkan yang positif. Oh, inspirasinya, supaya inspirasi itu masuk. Toko ini akan saya jual, pasti laku 1 miliar. Saya bilang sama suami, Ji, saya jual ya tokonya ya Ji, sambil mencoba. Ya kalau kamu mau jual, jual aja. Padahal sebelum lunas bayar sama teman. Baru saya bayar 400 juta. Pas lagi berapa minggu saya harus bayar, karena saya janji 1 bulan, lagi sebulan tak lunasin. Karena dia nggak sanggup jual, nggak ada yang beli toko itu. Dipaksa saya untuk beli. Saya tawar 600 dikasih. Saya jual 1 miliar. Ji, saya jual tokonya ya Ji ya. Berapa kamu jual? 1 miliar. Ya kalau laku 1 miliar jual.
laku 1 miliar, pokoknya laku. Ketemu sama temen, mau beli toko nggak? Berapa harganya? 1 miliar. Bener kamu jual? Bener. Ya, deal, saya beli dah langsung nanti. Oke. Kalau Bapak melihat Ibu seperti itu, risih nggak Pak? Mau mendengarkan YouTube saya, melihat YouTube saya. Kalau saya sih ikut mendengarkan itu karena malah saya senang. Ya, yang penting istri saya dia suka, dia enggak mentalnya oke lah untuk kemajuannya dia, saya dukung. Apalagi ini positif. Belum saya ikut RK sudah terbukti. Nah itu sebabnya saya ikut sini gitu Mas Yunus. Oh Iya, saya coba. Yang tahu duluan. Iya, Ibu. Saya cuma dukung. Ibu Saya kan coba memang ibu. benar terjadi. Terjadi makanya saya langsung datang ke sini ikut. Sudah itu ada lagi Mas. Saya dipaksa juga beli toko, saya tak pingin beli. Ada lelangan lagi dipaksa, saya mau buka dagang nasi gitu. Ji, mau nak bikin nih dagang nasi, siapa kamu suruh jual? Ada yang mau jual anak buah. Langsung disetting sama bapak. Pasti laris jualan nasi, pasti. Begitu buka langsung membludak loh Mas Yunus. Laku. Seperti apa yang saya bayangkan itu laku. Awalnya itu ceritanya saya kan sering buka-buka ini, dengarkan gimana caranya orang pembisnis untuk mencari aman, gimana mengikhlaskan karena saya kena tipu. Semua ada yang saya dengarkan, lunas utang 1 hari, rima, saya dengerin itu sebelum ketemu Mas Yunus. Sama sekali tidak ada yang nyantol di otak saya. Kayaknya tidak mungkin ini tidak masuk akal. Pokoknya kayak tidak mungkin ini tidak masuk. Semua tuh saya kenal, semua saya cari dari tahun ke tahun tuh saya dari dulu memang seneng dengerin itu. Tidak ada yang nyantol. Saya tidak ngerti. Yang nyantol cuma saya. Iya. Saya orangnya kan cuekan, tidak suka belajar ini sampai anak-anak. Pokoknya cuekan saya orangnya gitu. Terus saya selalu ingat sama uang-uang saya yang ditipu sampai segini. Kenapa seharusnya saya punya uang banyak, harus saya punya. Kenapa uang saya segampang itu hilang? Begitu saya kenal RK-nya Mas Yunus, oh itu karma saya. Bapak yang mengajarkan saya, kamu jangan mikirin itu karma. Kok bener apa yang dikatakan suami saya, kok mirip dengan RK-nya. Tapi saya diam, saya tidak bilang, saya dengerin awal-awalnya saya tidak bilang. Tapi apa yang diomongin suami saya dengerin kok mirip apa yang di RK-nya. Kamu harus ikhlas, itu karmanya kamu. Mulai saya belajar, akhirnya saya tenang Mas. Tenang, saya tidak sakit-sakit. Dulu saya stres, nah, darah tinggi, marah-marah, sedikit anak buah salah, semua kena marah. Iya, emosinya luar biasa. Begitu saya gini, sedikit aja dia melakukan kesalahan, wah langsung dah saya menggak. Begitu saya dengar ini, enggak, ya biarin aja. Pokoknya hidup saya itu benar-benar berubah, Mas. Benar-benar berubah. Saya sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih. Sekarang saya, Mas. Pengalamannya Ibu dan Bapak yang mengikuti pelatihan RK tadi, kalau dari KPI sampai RK Rubini, pengalamannya gimana? Pengalaman saya tadi begitu saya masuk, mau saya ikut, dari perjalanan sudah beda. Dari perjalanan biasanya saya tidak bisa bangun pagi loh Mas. Saya bangunnya jam 9, jam 8 baru saya bangun. Udah ditelepon sama anak buah, kerang-kering. Dah juga saya bangun, tidur santai sama. Tadi itu jam 5 saya sudah bangun. Saking mungkin semangatnya saya untuk ikut. Saya mandi, saya siap-siap, saya sembahyang, saya mohon supaya tidak ada halangan. Akhirnya mulus, cuman macet sedikit di sini. Sampai di sini, begitu saya masuk ruangan, auranya udah beda saya rasakan. Saya pasti menemukan yang saya inginkan. Pasti. Nah itu saya duduk, saya ikuti pelan-pelan sudah. Nggak bisa duduk, bersila nggak bisa. Duduknya harus lonjor gini. Iya. Tadi RK kan disarankan untuk sila. Saya tanya suami saya gimana duduk, Ji? Harus begini. Saya lipat, saya naik kaki langsung bisa, Mas. Nggak bisa. Nah, orang mau duduk itu saya harus gini dulu. Harus merangkak baru saya duduk. Sudah itu dari duduk itu mau bangun nggak bisa. Tadi langsung saya bisa bangun. Nggak tahu saya.
Itu yang saya anehkan. Sembuh langsung ya. Terus kaki saya waktu masuk itu bengkak, Mas. Ya. Besar ini. Langsung kurus, langsung normal kaki saya. Taunya saya setelah istirahat tadi itu kan, Ji, kenapa kaki saya kurus ya gitu saya. Oh ya, kaget, benar-benar kaget, orang kaki saya besar-besar ini jari-jarinya, Mas. Jari-jarinya. Seneng banget saya. Apa ya? Yang lama nggak bisa duduk. Ya, itu dah. Sekarang bisa. Iya. Sangat cepat. Saya sangat berterima kasih. Itu ada. Terus tadi waktu apa itu namanya, Mas? RKRO. Enggak, RKBE yang ada musiknya itu. Turunan gelombang otak. Ya, saya itu makanya sampai saya lihat orang tua saya, kedua orang tua tuh saya benar-benar lihat. Ibu bapak yang melahirkan saya, ibu bapak mertua saya yang melahirkan. Kok saya bisa bersujud di depan beliau? Saya minta maaf karena saya memang sampai tidak bisa saya bilang karena saya belum sempat membahagiakan beliau. Saya diberi berkelimpahan, diberikan harta yang banyak, semua diberikan. Tapi kok saya tidak bisa membahagiakan orang tua saya. Terus sehingga saya apa yang diminta kadang-kadang saya beri, kadang tidak, itu saya menyesali. Saya tahu bahwa itu tidak benar. Seorang anak harus berbakti kepada orang tua dalam keadaan apapun, apalagi dalam keadaan berkelimpahan saya. Oke, terakhir pertanyaan saya, apa pesan dan kesan? Kalau kesan ya, kesannya apa sih mengikuti pelatihan ini tadi? Kesannya senangkah atau bagaimana? Kesan saya sangat senang, Astungkare, saya bahagia, saya menemukan kedamaian, saya menemukan kebahagiaan, saya menemukan jalan untuk hidup saya ke masa depan. Dan saya harapkan kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya, siapapun yang mendengar, Mas ya, supaya juga dia ikut merasakan apa yang saya rasakan. Mari mereka harus bergabung bersama saya dalam RK. Iya. Kalau Bapak pesannya gimana? Sama dengan istri saya, cuman saya ucapkan terima kasih kepada RK karena baru kali ini saya merasakan beda rasanya itu. Nikmat sekali. Oke, terima kasih Ibu. Siapa namanya tadi? Ibu Idayu Putu Supatmi. Ya, dan Bapak Bagus. Bapak Bagus. Terima kasih. Saya sudah mengijazahkan ilmu saya baik RKBE maupun RKRO. Tolong digunakan sebaik-baiknya dan tolong dilatih. Terima kasih Astungkare. Om Santi Om.